Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah amma ba'd. Sahabat pemirsa yang budiman, sebagaimana keinginan saya selama menjelang Ramadan dan nanti waktu Ramadan, ingin berbagi sedikit tentang berbagai macam ilmu terkait dan khususnya tentang bagaimana cara kita bermuamalah untuk takarrub kepada Allah. Langsung saja supaya waktunya kita agak efektif. Sahabat yang dirahmati Allah, kemarin kita sudah jelaskan sedikit tentang bahwa musannaf dari kitab Safinatun Najah, dia sudah memuji Allah untuk meminta pertolongan dari berbagai macam persoalan dunia dan juga persoalan agama. Pada kesempatan ini kita akan lanjutkan dengan wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad khatamin nabiyyin. Setelah musannaf kemarin memuji kepada Allah dan meminta pertolongan, sekarang beliau memanjatkan puji selawat kepada Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassallah, dan memohon satu dijauhkan kemarahan, wassallama, dan keselamatan ala sayyidina, kepada Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam khatamin nabiyyin, kepada Kanjeng Rasul yang menjadi nabi terakhir, nabi pungkasan dari nabi-nabi yang telah turun sebelumnya. Sebagaimana dalam aqaid kita yang 50, kita diwajibkan untuk mengenal 25 nabi dan rasul. Sesungguhnya Allah dalam setiap periodenya selalu menurunkan utusan untuk kelompok umatnya, sehingga kalau dihitung ribuan, yang populer dan wajib kita ketahui adalah 25. Rasulullah sebagai nabi pungkasan di antara nabi-nabi sebelumnya, ini wajib kita yakini. Wa alihi wa sahbihi, dan mudah-mudahan sholawat dan salam juga disertakan kepada para keluarga Kanjeng Rasul, wa sahbihi, sahabat-sahabat Rasul ajmain, semuanya, seluruh keluarga dan sahabat Rasul, mudah-mudahan termasuk orang yang berada dalam lingkungan doa musannaf terhadap keselamatan dan kesejahteraan Kanjeng Rasul. Wala haula, setelah berhamdalah, memuji dan kemudian berselawat, musannaf wala haula wala quwata illa billah, dan memohon satu pertolongan bahwa tidak ada satu kekuatan yang hebat, wala quwwata, tidak ada kekuatan yang hebat, illa billah, kecuali miliknya Allah al-aliyil azim, yang maha agung dan maha tinggi. Sahabat semua, masih ada waktu 2 malam sebelum kita masuk pada bab per bab. Pertemuan kedua ini kita akan masuk pada fasal yang pertama, sebagaimana runtutan urut-urutan yang dibuat oleh pengarang kitab ini. Yang pertama, setelah hamdalah, selawat, dan memohon pertolongan dan kekuatan, kemudian beliau sudah masuk kepada inti apa yang ingin disampaikan terkait akidah, terkait ajaran-ajaran agama syariat yang diturunkan kepada Kanjeng Rasul. Yang pertama, sahabat semua, arkanul Islam khamsatun.
Sesungguhnya rukun Islam itu ada 5. Kita ketahui bersama yang namanya rukun itu memiliki makna tiang-tiang. Jadi Islam itu adalah memiliki tiang-tiang. Fondasinya apa? Fondasinya adalah iman. Nah, tiang-tiang ini harus tegak berdiri supaya keimanan kita dalam beragama Islam utuh, tidak goyang, tidak miring. Sehingga ini yang harus kita jaga betul-betul. Apa yang pertama? Syahadatu alla ilaha illallah. Yang pertama adalah ekspresi syahadat kita, persaksian kita bahwa tidak ada ilah, tidak ada Tuhan illallah kecuali Allah. Jadi tidak ada ilah dimanapun Anda berada dalam dunia ini kecuali hanya Allah semata. Tidak ada Tuhan anak, tidak ada Tuhan Bapak, dan seterusnya dan seterusnya. Tidak juga ada Tuhan Uzza, Lata, dan seterusnya. Kenapa? Karena kita sudah bersaksi bahwa Allah adalah maha segalanya tadi, maha kuat, maha tinggi. Sebagaimana musannaf tadi menyebut, meminta pertolongan supaya dihadirkan kekuatan untuk melanjutkan mengarang kitab ini. Nah, wa anna Muhammadar Rasulullah. Nah, arkan yang pertama, rukun yang pertama adalah syahadat, bahwa persaksian kita bahwa Allah Tuhan hanyalah satu. Dia tidak butuh tempat, dia tidak butuh ruang, dia tidak butuh waktu. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan sesungguhnya orang yang bernama Muhammad adalah utusan Allah. Nah, rukun ini harus tertancap dalam lisan dan dada kita. Maka kemudian ketika orang berikrar masuk Islam, yang pertama dituntut oleh agama adalah bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika dia sudah berikrar dengan 2 kalimat syahadat ini, maka dia sudah memenuhi satu kriteria rukun dalam dia berislam. Setelah fondasinya apa? Setelah fondasinya dia percaya bahwa Allah itu adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Karena fondasinya adalah iman. Yang kedua, sahabat semua, rukun atau tiang yang kedua ketika kita berkomitmen menjadi seorang muslim adalah wa iqamus shalah. Fondasinya adalah sholat, yang dalam keseharian kita yang wajib kita lakukan 5 waktu sebanyak 17 rakaat. Maghrib, isya, subuh, zuhur, dan asar. Nah, baru 2 tiang yang kita punya. Yang kedua adalah wa ita'uz zakah. Kewajiban kita untuk mengeluarkan zakat setiap momentumnya. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa kewajiban zakat kita itu ada yang sifatnya tahunan, ada yang juga sifatnya nisab. Tahunan zakat fitrah itu tahunan. Zakat mal sifatnya sudah sampai nisab apa belum? Sama-sama tahunan tapi ada takarannya berbeda. Kalau zakat fitrah wajib kita lakukan kapan saja, ketika kita bertemu dengan bulan atau Idul Fitri. Yang zakat mal kita wajib zakatkan ketika kita sudah masuk nisab, dan ada takaran lagi haulnya. Jadi ukuran tertentu waktunya mencukupi. Wa shaumu Ramadan,
Nah, yang kedua adalah setelah kita memiliki fondasi keimanan dan berikrar atau berkomitmen masuk Islam, maka rukun yang keempat adalah berpuasa di bulan Ramadan. Jadi ini menjadi landasan bagi kita. Kenapa kita berpuasa? Ya karena kita sudah berislam. Apa cirinya berislam? Atau apa parameternya? Ketika kita sudah melafalkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka kewajiban kita berikutnya adalah melaksanakan puasa Ramadan selama 1 bulan penuh tanpa ada jeda, kecuali ada udzur. Udzurnya apa? Nanti kita bahas. Wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa hajjul baiti, dan melaksanakan ibadah haji al-bait di rumah Allah di Mekah, man istata'a, bagi siapa saja yang memiliki kemampuan, ilaihi sabila, jalannya. Jadi sahabat, yang kelima dari rukun Islam tadi adalah kewajiban kita untuk melaksanakan suatu ibadah yang disebut dengan ibadah haji. Ibadah haji hanya bisa dilakukan di tempat yang tertentu, di waktu yang tertentu. Tidak bisa kita laksanakan sembarangan. Kalau puasa Ramadan, waktunya tertentu, tempat kita melaksanakan boleh di mana saja. Orang Indonesia, orang Malaysia, Turki, semua wajib melakukan ibadah puasa di bulan yang sama, tempatnya beda-beda. Nah, kalau ibadah haji, dia harus melaksanakan ibadah di Masjidil Haram dan sekitarnya, kemudian waktunya juga di bulan Dzulhijjah. Itu bedanya. Bagi siapa? Bagi mereka yang punya kemampuan fisik, dia sehat, kuat. Karena ibadah haji termasuk ibadah yang memerlukan intensitas kekuatan yang utuh. Harus jalan, dia sa'i, harus tawaf, dia puter. Nah, kalau tidak kemampuan fisik, dia tidak menjadi orang yang memiliki kewajiban. Jadi kemampuannya punya, jalannya juga dia bisa. Ada jalannya, ada kemampuan fisik dan kemampuan harta untuk ongkos dan seterusnya. Nah, sahabat semua, kelima rukun ini harus kita pegang erat-erat. Kita kasih contoh, karena kita belum masuk puasa. Ini gelas, kalau kita pegang dengan utuh 5 jari kita, pasti dia akan kuat, tidak akan gampang lepas. Akan tapi kalau kita lepas satu, akan berkurang kekuatannya. Jari kelingking kita buka, masih bisa kita pegang, masih kuat. Jari manis kita coba lepas, masih agak kuat, tapi sudah mulai goyang posisi pegangan kita. Jari tengah kita buka lagi, kita lepas, tinggal 2, masih bisa pegang tapi goyang. Coba kalau satu lagi jarinya kita lepas, apa yang terjadi? Tumpah pasti. Oleh karena itu, rukun Islam ini adalah satu kesatuan yang tidak bisa kita pisahkan. Satu saja kita lepas, hajinya masih karena sesuai dengan kemampuan. Zakatnya juga sesuai dengan kemampuan. Kalau kita tidak punya kemampuan cukup untuk bekal makan, kita tidak wajib. Kemudian zakatnya
Puasanya zakat. Ini zakat yang tengah. Masih, karena harus syaratnya kalau kita punya, kalau nggak punya ya nggak wajib. Tapi yang puasa ini, sholat ini, maaf, yang sholat ini adalah sesuatu yang mendasar. Oleh karenanya, sholat juga disebut sebagai tiang agama. Kalau kita tidak sholat maka sama saja dengan meruntuhkan agama. Kalau kita sholat maka sama dengan kita menguatkan agama kita. Ini contoh kita ketika memegang gelas. Tamsilnya rukun Islam adalah bagaimana jari-jari kita memegang satu benda. Ketika masih utuh kuat, ketika kita lepas satu-satu dan sampai terakhir sholat dan syahadat kita tidak lakukan dengan baik, maka runtuhlah apa yang disebut dengan klaim keislaman kita. Faslun ay hadza faslun. Yang kedua adalah satu fasal atau bab yang berbicara tentang arkanul iman sittatun. Rukun iman itu ada 6. Nah, sama dengan kita tadi cerita arkanul Islam. Arkanul iman ini adalah satu kesatuan utuh yang tidak boleh kita pisah-pisah. Kita preteli saya hanya mau ini, tidak bisa. Sama dengan rukun Islam, kita harus lakukan dengan penuh kekuatan untuk bisa berkomitmen menjalankannya. Arkanul iman sittatun. Iman itu adalah sesuatu yang melekat dalam diri kita, keyakinan dalam diri kita tentang satu kepercayaan. Apa saja kepercayaan yang harus kita tanamkan dalam dada kita? Yang pertama, antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir wa bil qadari khairi wa syarrihi minallahi ta'ala. Yang pertama, keimanan kita harus kita tancapkan dalam dada kita. Yang pertama adalah percaya bahwa Allah itu ada. Allah ada sebelum kata ada itu ada. Itu harus kita munculkan. Tidak boleh kira-kira hari ini dalam pikiran kita Allah lagi tidur apa lagi terlena apa, enggak boleh. Karena Allah itu tidak pernah tidur, tidak pernah ngantuk. Jadi Allah itu adalah zat yang memiliki kuasa segalanya. Harus tertancap dalam dada kita. Nggak boleh terbesit dalam dada kita, mumpung Tuhan lagi tidur atau lagi ngawasi siapa sehingga kamu bisa melakukan apapun tanpa pengawasan Allah. Tidak, itu tidak boleh. Itu termasuk hal-hal yang bisa menyebabkan kita menjadi musyrik. Percaya Allah adalah Tuhan yang satu, tidak beranak, tidak diperanakan, tidak butuh tempat, tidak butuh ruang. Itulah keyakinan kita. Sehingga dengan keimanan bahwa Allah itu ada, Allah itu Tuhan kita, kita menjadi orang-orang yang kalau ingin melakukan sesuatu terkontrol untuk tidak melakukan. Itu salah satu cirinya orang yang beriman. Kemudian percaya wa malaikatihi. Percaya bahwa Allah itu punya malaikat sebagai apa? Pembantu, tanda kutip, yang memiliki tugas-tugas khusus. Bahwa kita percaya ada malaikat pembawa wahyu, malaikat pembagi rezeki, malaikat penjaga surga neraka, pencatat amal baik dan amal buruk, penanya nanti kita di kubur gitu. Nah, itu harus kita yakini, yang sifatnya ada 10 tadi. Jadi malaikat yang kita yakini sebagai makhluk yang diberikan tugas khusus oleh Allah untuk mengontrol kita di dunia, yang tugasnya khusus-khusus tadi. Wa kutubihi. Percaya bahwa Allah itu menurunkan beberapa kitab sebelumnya. Sebelum Nabi Muhammad diutus sebagai khatamun nabiyyin
dengan risalah kitab sucinya Al-Quran, Allah sudah pernah menurunkan Taurat, Zabur, itu adalah, dan banyak lagi, karena setiap periode tadi saya sebutkan ada utusan-utusan, tapi tidak wajib kita ketahui. Di sukuf-sukuf namanya. Jadi kita wajib ketahui itu. Wa rusulihi, Allah mengutus utusannya untuk membawa risalah kenabian yang tadi saya sebutkan. Yang wajib kita ketahui ada 25, meskipun jumlah nabi sesungguhnya banyak sekali. Yang terakhir yang harus kita yakini adalah dari Nabi Adam awal sampai berakhir dengan Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir. Wabil yaumil akhir, dalam dada kita harus percaya bahwa nanti ada hari akhir yang disebut dengan hari kiamat, hari dimana kita semua yang sudah mati dimunculkan ke atas bumi, yang masih hidup pontang-panting ngalor ngidul, tidak ingat lagi apa-apa kecuali yang ada dalam pikirannya bagaimana cari jalan selamat. Dia lupakan anak istrinya, dia lupakan suaminya, hanya sekedar bagaimana caranya dia selamat. Bingung semua dia. Itulah dimana hari berakhir, dan kita semua mudah-mudahan tidak pernah mengalaminya, karena dalam satu riwayat dijelaskan hari yang sangat menyiksa dan sangat mengerikan sekali. Bagaimana tidak mengerikan? Gunung-gunung meletus, bumi dibalik, diputar kanan kiri, matahari berada dalam hitungan sentimeter dari kepala kita, Masya Allah. Jadi ada hari akhir di mana kita akan menyelesaikan semua kehidupan kita, baik yang sudah mati maupun yang belum. Berikutnya yang terakhir, kita harus percaya bahwa hidup ini sudah ditentukan oleh Allah. Hidup mati kita, rezeki kita, istri kita cantik apa tidak cantik, suami kita ganteng apa tidak ganteng, dan seterusnya, itu sudah bagian-bagian yang sudah tidak bisa kita pilih. Nah, qada dan qadar ini ada yang baik tadi dapat keberuntungan, dapat istri misalnya atau suami giginya gingsul misalnya, yaitu qadar kita, ya gitu harus kita terima. Kata orang mungkin tidak cantik-cantik amat, tapi bagi kita suaminya atau istrinya ya harus bersyukur, karena itulah milik kita. Tidak boleh kita banding-bandingkan. Karena apa? Karena semua yang ada di dunia itu relatif. Tinggal kita bagaimana bisa menjalani, menikmati dan mensyukuri. Jadi semua sudah digariskan, dan qadar mau yang membahagiakan, mau yang menyedihkan, kita harus ridho, senang hati untuk menerimanya. Demikian sahabat semua, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.